Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan lewat ibadah online kita. Kita percaya lewat pujian penyembahan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya, kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami sampai hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Bawa hidup kami untuk terus memuji-Mu. Bawa hidup kami untuk terus menyembah-Mu Yesus. Persiapkan setiap kami untuk terus menjadi umat yang layak bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami mau nyatakan rasa syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian kami. Kami bawa syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Kami memuji memuji-muji Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap lebih lagi memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Kita percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Kita bertahan atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahan atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa
kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Berkuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahan atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahan atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kuasa, haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati.
Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bertata di atas setiap pujian kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Biar saat ini bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan, untuk selalu rindu mendengar kebenaran firman-Mu, untuk siap mendengar kebenaran firman-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Haleluya, haleluya. Puji-pujian yang sangat indah, dan saya percaya di mana Kristus ditinggikan, maka Dia akan pertama mendatangkan damai sukacita di hati kita, dan yang kedua Dia akan tarik banyak orang masuk dalam hadirat-Nya, karena Allah kita bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Kita berdoa mempersiapkan hati untuk firman Bapa. Terima kasih buat hari ini. Kami puji-puji Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kembali di rumah kami masing-masing, kami membuka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, karena terlalu dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Sampaikanlah firman-Mu buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita semua jemaat Tuhan katakan
amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebuah kebanggaan tersendiri buat saya Gilbert Lumoindong dapat melayani kawan-kawan dari Gereja Bethel Indonesia Pondok Indah Rayon 1A. Haleluya. Tetap semangat meskipun ibadah kita masih berlangsung online, tetapi tetap setia, tetap bertumbuh, tetap kuat, tetap jadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaannya. Haleluya. Nah, hari ini di minggu ketiga di tahun yang baru ini, Roh Kudus menggerakkan saya untuk berbicara tentang tabah hati. Sama-sama bilang sama saya, tabah hati adalah kunci kesuksesan. Oh, saya sekali lagi sama-sama, ayo sama-sama bilang, tabah hati adalah kunci dari kesuksesan. Yeah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemi seperti ini, banyak orang kecewa, banyak orang tertekan, banyak orang stres. Tetapi anak-anak Tuhan tetap tabah hati. Dan karena dia tabah hati, dia kuat melangkah. Dan dia rebut kemenangan dari Tuhan. Itulah yang saya sebut sukses. Karena Alkitab saya bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang setuju katakan, yeah. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama, 2 Tawarikh pasal 17. Ayat 1-9 dikatakan, maka Yosafat anaknya, anak Raja Asa, menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Kadang-kala bukan masalah yang harus kita selesaikan, diri kita yang harus kita kuatkan. Karena persoalannya seringkali, kenapa kita nggak bisa selesaikan masalah? Bukan karena masalah terlalu banyak, kenapa kita stres, kenapa kita tertekan? Bukan karena badai terlalu besar, bukan karena serangan setan begitu kuat. Karena Alkitab sudah bilang, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kamu. Tapi kadang-kala persoalan kita tidak memperkuat diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kita memperkuat diri kita? Dengan berdoa, dengan baca Alkitab, dengan berserah, dengan bersyukur. Hindari sungut-sungut, hindari iri, hindari dengki, hindari benci, hindari stres. Tetapi berserah penuh dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya katakan amin. Ia memperkuat dirinya. Kadang-kala kenapa kita nggak sanggup? Jangan bilang, wah suami saya kasar, pendeta egois, istri saya cerewet, mau menang sendiri. No. Kadang-kala persoalan kita tidak memperkuat diri kita. Makanya Alkitab bilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus memperkuat diri saya. Ayat yang kedua, ya kan? Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda. Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta kota-kotanya dikatakan di Efraim yang direbut Asa ayahnya. Selanjutnya klik ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita memperkuat diri kita, maka Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, ini yang saya percaya, kita cakap menanggung segala perkara. Hidup ini bukan soal saya mampu atau tidak mampu, saya berpengalaman atau tidak berpengalaman, saya sanggup atau tidak sanggup, tapi hidup ini soal Tuhan menyertai saya atau tidak. Jika Tuhan menyertai saya cakap menanggung segala perkara. Yang saja katakan, saya kuat. Amin. Bu, ingatlah engkau disertai Tuhan. Adik-adik muda, ingatlah engkau disertai Tuhan. Boleh saja engkau mendapat kabar salah seorang anggota keluargamu terserang COVID. Boleh saja engkau mendapat kabar engkau sedang ada dalam badai ekonomi yang berat. Tapi sejauh Tuhan menyertai kita, Tuhan yang sama akan membela kita, memampukan kita melewati segalanya dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang keempat. Melainkan dia mencari ayahnya, dikatakan di sini kan? Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya seluruh Yehuda, memberikan persembahan kepada Yosafat. Perhatikan baik, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ada banyak orang kaya tapi hidupnya tidak terhormat. Ada banyak orang kaya tapi berzina. Ada banyak orang kaya tapi kawin cerai. Ada banyak orang kaya akhirnya hidup egois, kepala batu, mau menang sendiri. Tapi ia hidup kaya tapi terhormat. Dan karena dia hidup terhormat, dia diberkati Tuhan dengan kekayaan. Ini yang saya bilang, kuncinya tabah hati. Kuncinya memandang Tuhan, kuncinya memperkuat diri kita sendiri untuk tetap bergantung dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.
Hari-hari ini, wah, gereja jangan coba-coba bicara tentang kaya, terhormat, diberkati, diserang oleh mereka-mereka yang menyebut dirinya ahli-ahli teologi. Dan kemudian mulai menyerang orang-orang yang berbicara tentang diberkati, hidup kaya, hidup terhormat. Wah, itu teologi kemakmuran katanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak peduli apa itu teologi kemakmuran atau apapun. Saya cuma peduli pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan cermin buat hidup kita. Jadi kalau firman Tuhan ajarkan bahwa orang yang hidupnya setia, orang yang hidupnya tabah hati, orang yang hidupnya dekat sama Tuhan akan menjadi kaya dan terhormat, itu yang kita pegang dalam kehidupan kita. Biarin aja orang mau serang apapun, kita jangan terpengaruh, saudara-saudara. Iya kan? Hanya orang-orang yang tidak mengenal Alkitab dengan betul, karena yang kita baca adalah Alkitab. Yang kita pelajari adalah Alkitab. Betul, kita tahu ada penderitaan, tapi buat kita di tengah penderitaan kita pun tetap tidak menderita. Di tengah penderitaan Tuhan yang menyertai kita, memberi kesukaan dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ini kuncinya, itu yang keenam. Dengan tabah hati, karena dia menguatkan hati, dia menjadi orang yang tabah hati. Dikatakan apa? Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pertanyaan saya, gampang gak hidup taat? Gampang gak hidup setia? Halo, Pak, Bu, hamba-hamba Tuhan, orang-orang muda, gampang gak untuk hidup dekat dengan Tuhan? Setia, taat, gampang gak? Enggak. Karena itu dia dengan tabah hati. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan, ada perjuangan, tapi tetap tabah, tetap kuat, tetap memandang Tuhan, dan tetap memperkuat dirinya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Pula yang menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ayat ke-7. Pada tahun ketiga pemerintahan, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Netanael, dan Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaya, Asael, Semir Ramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Berarti bukan hanya pasukan yang dia bawa, tapi orang-orang Lewi, hamba-hamba Tuhan. Artinya Tuhan tetap nomor satu dalam segala keadaan. Jangan kita pisahkan, oh urusan gereja saya berdoa, tapi urusan bisnis saya licik, saya curang, saya jahat. Waduh, gak boleh. Itu yang saya sebut bunglon. Oh, di gereja kelihatan seperti malaikat. Waduh. Tapi hari-hari kehidupannya, waduh, seperti Lucifer. Gak bisa begitu. Hidup Kristen dimanapun libatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa saja yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Adik-adik muda yang pacaran, jangan kau di gereja seperti kayak malaikat, tapi kalau pacaran liar. Waduh, seperti uget-uget gitu, rabah sana, rabah. Pendeta ini apa-apaan sih, uget-uget lagi Bapak. Iya kan? Lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Ayat ini bilang bahkan dalam kehidupan apapun Tuhan dilibatkan oleh dia. Lihat selanjutnya ayat 9. Bahkan mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Karena itu yang dialami oleh Yosafat. Dia merasa kuat karena firman. Karena itu dia bagikan lagi firman. Untuk apa? Supaya jemaat, supaya orang banyak memperkuat dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat pandemi seperti ini kita butuh dekat sama Tuhan. Di saat-saat pandemi seperti ini kita perlu banyak berdoa. Di saat-saat pandemi seperti ini kita perlu banyak bergaul dengan firman Tuhan. Dan hasilnya kita lebih tenang. Hasilnya kita melangkah dengan hikmat. Hasilnya kita gak jadi orang yang panik. Dan hasilnya kita jadi orang yang hatinya bersih. Dan tetap melangkah dalam kepastian kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, coba kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 6-9. 2 Korintus pasal 5 ayat 6-9 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Haleluya. Mau ada tantangan bagaimanapun, Paulus bilang pada jemaat di Korintus, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Orang kalau hatinya kuat, hatinya tabah, yang dia lihat bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia percaya. Ada banyak orang kan hari-hari ini, wah pendeta saya gak bisa terima istri saya pendeta, sebab istri saya cerewet. Oh saya gak bisa terima suami saya, sebab suami saya kepala batu. Oh saya gak bisa terima ipar saya, sebab ipar saya ngomongin saya begini. Karena kita hidup dengan apa yang kita lihat, ujung-ujungnya kita kecewa. Ujung-ujungnya kita menuntut. Ujung-ujungnya kita putus asa. Ujung-ujungnya kita goncang. Ujung-ujungnya kita hidup dalam kebimbangan. Tapi Alkitab bilang hidup yang kita jalani bukan karena melihat, tapi karena percaya.
Kita percaya Tuhan bisa pulihkan, kita percaya Tuhan bisa kuatkan, kita percaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat, kita percaya Tuhan bisa melakukan perkara besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Klik. Tetapi hati kami tabah. Saya ulangi sekali lagi, hati kami tabah. Meskipun apa yang kita lihat kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita percaya. Meskipun kadang-kadang kita berkata, aduh saya udah berdoa, kok Tuhan gak angkat ini, pandemi ini, kok kenapa justru ini menimpa keluarga kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kami harus selalu tabah. Karena kita tahu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan, yeah. Amin. Kita lihat selanjutnya, dan terlebih suka kami berada di tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Untuk selalu memandang Tuhan, untuk selalu meyakini janji-janjinya. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Nah ini dia pertanyaannya, apakah kita hanya ingin sukses? Apakah kita hanya ingin diberkati? Apakah kita hanya ingin kaya, atau kita ingin berkenan kepadanya? Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, kita mau berkenan kepada Tuhan, disitulah hati kita tabah, dan disitulah kita entitled. Kita ditargetkan Tuhan untuk melihat berkatnya, mujizatnya, anugerahnya, perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari di sini, klik. Pada dasarnya, kunci kegagalan dan keberhasilan bukan sekedar tergantung otak, uang, atau nasib. Ada banyak orang, ya bagaimana dia bisa sukses pendeta, otaknya nongkrong. Otaklah nongkrong, emang ada otak lari-larian. Iya kan? Ada banyak orang yang bilang, wah dia gak bisa sukses pendeta, nasibnya jelek. Ya gimana dia bisa sukses pendeta, gak ada uangnya, gak ada modalnya. Ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Sukses atau berhasil, buat orang dunia tergantung uang, tergantung otak, tergantung nasib. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, ada orang yang gak punya uang seperti saudara tapi bisa berhasil. Sementara ada orang yang uangnya berlimpah tapi hidupnya hancur. Jadi uang, otak cemerlang, nasib bukan ukuran untuk sukses. Tetapi saya simpulkan begini, sukses, keberhasilan, kebahagiaan sangat bergantung dengan hati. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang tergantung hati saya. Saya bangga bisa melayani Gereja Bethel Indonesia, Pondok Indah, Rayon 1A ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa hari ini kita berjumpa. Untuk mengingatkan kepada kita, the key is our heart. Kuncinya adalah di hati kita. Lihat Alkitab bilang apa, klik. Aha. Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati itulah terpancar apa? Kehidupan. Sukses atau gagal, bahagia atau menderita, penuh kemenangan atau penuh kehancuran, tergantung hati kita. Kalau hati kita busuk, kalau hati kita curang, kalau hati kita rakus, kalau hati kita serakah, kalau hati kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, itulah yang bernama kegagalan, kehancuran, dan kerusakan dalam kehidupan kita. Nah, saya pelajari begini, klik. Hati sangat menentukan. Kalau sudah tanya sama saya, why our heart is the key? Kenapa hati saya adalah kunci? Yang pertama, karena hati merupakan kunci semangat dan motivasi. Ada banyak orang yang mungkin gak punya seperti yang sudah punya, tapi hatinya beriman kepada Tuhan sehingga dia terus bersemangat dan punya motivasi. Difitnah orang, dijatuhin orang, dicurangin orang, ditusuk dari belakang, dikhianatin orang, tetap semangat. Saya ingat wanita pendarahan 12 tahun. Selemah apapun, tapi dia punya hati yang kuat. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. She is crawling, dia merangkak di antara orang banyak, dan dia imani, dan itu terjadi. Hatinya menjadi kunci semangat dan motivasinya. Wanita tertangkap basah berbuat zina, diseret. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Tetapi apa yang Yesus bilang? Kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Lihat, saudara, dikasih dalam Tuhan. Kenapa orang-orang itu pergi? Jawaban saya sederhana. Karena hati mereka busuk. Jadi kalau hati orang busuk,
Semangatnya jatuhin orang, semangatnya hancurin orang, semangatnya fitnah orang, semangatnya merusak nama baik orang. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan sampai kau memiliki hati yang busuk. Karena hati menentukan semangat dan motivasi kita. Kalau hati kita bersih, kita maunya mengampuni, kita maunya mengasihi, kita maunya memberkati, bukan mengutuk, bukan membalas, bukan menjahati, bukan mencurangi. Tapi bahkan ketika kita dicurangi, kita tetap memberkati. Yang sejak katakan, saya harus bersemangat. Hati sangat menentukan doa saya. Apapun masalah yang kau hadapi, engkau tetap bersemangat dan termotivasi untuk mencari Tuhan. Bersemangat dan termotivasi untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Semangat dan termotivasi untuk jadi berkat, untuk melayani Tuhan. Untuk selalu menabur kasih dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang sejak katakan amin. Yang kedua, hati menentukan langkah dan perbuatan seseorang. Orang kalau hatinya bersih, maka dia berkata seperti Daud, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya. Jadi langkah dan perbuatannya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, selalu ingin meluaskan kerajaan Tuhan, dan selalu ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, hati sangat menentukan. Mengapa? Karena hati sangat mempengaruhi emosi. Wah, dia ngomongin saya, tergantung hati saudara. Kalau hati saudara dekat dengan Tuhan, hati saudara penuh dengan Injil, hati saudara penuh dengan kasih Kristus, orang mau ngomongin sebagaimanapun, emosi saudara tetap terkontrol. Pak, kenapa sih jadi orang apa-apa marah, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa? Ibu, gak bisa lebih sabar sedikit ya? Makanya sebagai anak-anak muda, saya hanya mau ingatkan buat saudara, cari pasangan teman hidup itu bukan hanya soal cantiknya, bukan hanya soal gantengnya. Buat apa dia cantik tapi emosional? Kalau tetap kau mau mempertahankan menikah sama orang kayak begini, jawaban saya sederhana, selamat menderita, saudara-saudara. Iya kan? Buat apa cowok ganteng, gagah, tapi emosional, digampar lu. Ujungnya minta maaf, cium kaki, aduh sorry ya, aku gak sengaja. Itu yang saya bilang. Orang-orang emosional gampang dikendalikan oleh setan dengan emosinya. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, dia lebih stabil. Disakiti, dijahati, dicurangi, dia tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Setuju katakan amin. Makanya Alkitab berkata, kuasai diri, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak orang bermasalah, bukan karena setan. Ada banyak orang bermasalah, bisa orang bermasalah karena setan, I know. Tapi ada banyak orang bermasalah, kadang-kadang bukan karena setan, tapi karena sikap emosionalmu itu. Gampang sekali kau membentak istrimu, gampang sekali kau membentak anak-anakmu, gampang sekali kau memaki-maki pembantumu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, malu-maluin Tuhan saja engkau, malu-maluin agama Kristen saja engkau, malu-maluin engkau sendiri sebagai anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang benar, yang hatinya bersih, lebih bersabar, lebih menguasai diri. Dan kalaupun dia marah, Alkitab berkata, be angry and sin not. Kalaupun dia marah, dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Dia kendalikan perkataannya, dia kendalikan hatinya ya. Selanjutnya, hati sangat menentukan. Kenapa? Hati mempengaruhi hati merupakan kunci semangat dan motivasi. Yang kedua, hati menentukan langkah dan perbuatan seseorang. Yang ketiga, hati sangat mempengaruhi emosi. Iya kan? Dan yang keempat, hati mengarahkan mimpi. Orang kalau hatinya dekat sama Tuhan, maka mimpinya apa? Tuhan, saya ingin hidup saya jadi berkat. Tuhan, saya ingin lewat saya nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin lewat saya banyak orang tertolong, banyak orang melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Tapi orang kalau hatinya gak bersih, maka mimpinya, wah tuh orang ngomongin gua terus biar dihajar sama Tuhan. Jadi pikiran-pikirannya, mimpi-mimpinya, mimpi-mimpi yang jahat terus darah. Wah, saya harus sukses, biar saya lebih kaya. Kesombongan terus darah. Tapi orang kalau hatinya bersih, maka mimpinya, Tuhan, jadikan aku berkat, jadikan aku sukses. Dan kalaupun aku sukses, supaya aku bisa lebih banyak menolong orang lain dan banyak menolong pekerjaan Tuhan, sehingga terus dapat maju bagi kemuliaan Tuhan.
What is your dream today? Saya khawatir. Ada banyak orang ada di gereja, tapi mimpinya, mimpi-mimpi duniawi, saudara. Iya kan? Tapi biarlah mimpi kita hari ini berkata, Tuhan, aku ingin jadi saksimu. Aku ingin jadi alatmu. Aku ingin mentuntaskan amanat agung, yaitu pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hati saya harus bersih. Bagaimana hati bisa bersih? Hati bisa bersih kalau kita bergaul dengan firman. Hati bisa bersih kalau kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Hati bisa bersih kalau kita biarkan Roh Kudus membimbing kita. Hati bisa bersih kalau kita banyak bersekutu dengan doa dan memanggil nama Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari, untuk mencapai mimpi dan kesuksesan, kita harus bertabah hati. Mengapa? Saya pelajari kenapa hati menentukan kesuksesan seseorang, dan kenapa kita harus tabah hati. Saya pelajari karena di jalan kesuksesan ada tantangan-tantangan yang besar menyakitkan. Kenapa kita terus harus menjaga hati? Karena Tuhan mau mengangkat kita menjadi orang-orang sukses. Tuhan mau mengangkat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan mau mengangkat kita menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia, bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Tapi di jalan itu ada banyak tantangan yang besar menyakitkan. Daud mengalaminya, Abraham mengalaminya, Musa mengalaminya. Dan kalau Abraham, Daud, Musa mengalaminya, lu juga pasti mengalami. Betul? Itu tidak ada satupun orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang jadi berkat, orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan, lalu tidak lewati tantangan yang besar menyakitkan. Daniel sampai dibuang ke gua singa. Mesabet, Abednego sampai dibuang dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Yusuf sampai dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Tetapi selama kita bertabah hati, kita dapat berkata seperti Yusuf, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Orang-orang yang gak tabah hati di setengah jalan akan kecewa, putus asa, lari tinggalkan Tuhan. Kalau saudara sedang menghadapi tantangan-tantangan yang menyakitkan, setelah menghadapi hal-hal yang mengecewakan dalam hidup saudara, sebagai hamba Allah saya mau bilang, you are on the right track. Yang harus saudara buat, tetap tabah hati, tetap jaga hati, tetap pandang Kristus. Engkau akan lewati semuanya, dan engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, untuk mencapai mimpi dan kesuksesan, kita harus bertabah hati. Kenapa hati menjadi kuncinya? Karena kita tahu rancangan Allah, engkau diberkati, engkau sukses, engkau beruntung, engkau berhasil, dan engkau jadi berkat. Tapi di jalan itu ada tantangan-tantangan yang besar menyakitkan. Yang kedua, di jalan yang bernama kesuksesan, di jalan yang bernama berkat Tuhan, di jalan yang bernama hidup kita jadi berkat, ada bujukan-bujukan serta rayuan-rayuan maut yang dapat membuat manusia yang tidak hati-hati terlena. Daud tidak jatuh ketika diserang Filistin. Daud tidak jatuh ketika berhadapan dengan Goliat. Tapi kapan Daud jatuh? Ketika dia dalam posisi yang sudah hebat. Dia tidak perlu lagi menghadapi peperangan seorang diri sebagai pemimpinnya. Dia sudah bisa mempercayakan kepada pasukannya. Sehingga meskipun ada peperangan, dia dapat berjalan di atas suatu rumah. Tiba-tiba ada wanita mandi. Di situ dia jatuh. Di jalan yang bernama kesuksesan. Di jalan yang bernama berkat Tuhan. Di jalan yang bernama hidup kita jadi berkat. Ada banyak bujukan-bujukan. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terlena. Makanya Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepada hamba-Mu Musa. Artinya apa? Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kita bukan hanya perlu takut dengan tantangan dan tekanan, tapi kita juga perlu takut di masa-masa kelihatannya semuanya oke. Di situ kita tetap harus dekat dengan Tuhan, menjaga hati supaya kita jangan terlena dan akhirnya terbujuk, terseret jatuh. Yang ketiga, untuk mencapai mimpi dan kesuksesan kita harus bertabah hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Kenapa hati adalah kunci? Karena rancangan Tuhan dahsyat, rancangan Tuhan luar biasa, rancangan Tuhan kesuksesan.
keberuntungan, bahkan hidup kita jadi berkat. Tapi di jalan itu ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang akan selalu berusaha menjatuhkan, bahkan menghancurkan. Saudaraku, haruskah saya jadi sakit hati? Makanya ada jokes hari-hari ini. Kalau lapar, makan. Kalau haus, tidur. Kalau ngantuk, kalau haus, kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau ngantuk, tidur. Kalau iri, bilang bos. Iya kan? Kalau lapar lu makan, ya kan? Kalau haus lu minum, ya kan? Kalau ngantuk lu tidur. Kalau lu iri, bilang bos. Lu iri. Iya kan? Banyak orang sekarang gelisah, stres, tertekan hanya karena iri. Lihat orang lain lebih maju, lihat pelayanan lain lebih sukses, lihat hidup orang lain lebih diberkati. Kalau kau iri, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Pada kenyataannya, ketika kita ada di jalan yang penuh berkat Tuhan, ada orang-orang iri, orang-orang yang di depan saudara, shalom, haleluya, tapi di belakang saudara, so tahu nggak nanti akan sebagai hamba Allah saya mau bilang, tidak ada orang sukses, tidak ada orang berhasil, tidak ada orang yang diberkati, dan tidak ada orang yang jadi berkat tanpa dikelilingi oleh orang-orang yang iri, dengki, dan siap menjatuhkan. Tetapi ini janji Tuhan, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Artinya orang boleh iri sama kita, kita tetap rendah hati. Kita tahu kok semua bukan datang dari kemampuan kita. Terhadap orang-orang iri gak usah kita benci. Terhadap orang-orang yang dengki, terhadap orang-orang yang ngomongin kita, terhadap orang-orang yang mau coba menghancurkan, menjatuhkan kita, gak usah kita balas. Kita berkati, kita doakan. Maka jalan kita akan lebih terbuka oleh kasih karunia-Nya yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir. Untuk mencapai mimpi dan kesuksesan kita harus bertabah hati. Mengapa? Mengapa kita harus tetap menjaga hati kita? Karena kita tahu rancangan Tuhan, rancangan kemenangan, kedahsyatan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan hidup kita menjadi berkat. Namun di jalan itu seringkali ada pilihan-pilihan yang membingungkan. Makanya selalu saya bilang, orang sukses bukan karena dia hebat, tapi orang sukses karena Tuhan memberi hikmat baginya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup. Ingat, banyak orang gagal bukan sekedar karena setan, tapi banyak orang gagal kenapa? Karena salah mengambil keputusan dalam hidupnya. Mungkin istrinya bertindak hal yang tidak enak, dia bentak, dia maki, dia lari ke perempuan lain. Itu yang saya bilang, kau mengambil keputusan yang bodoh. Ada banyak anak-anak muda karena merasa udah saling mencintai, akhirnya melakukan hubungan seks sebelum nikah. Engkau melakukan tindakan yang bodoh. Dan seringkali banyak orang hidupnya hancur, hidupnya sengsara. Kenapa? Keputusan-keputusan bodoh yang diambil dalam hidupnya. Saudara, Simpson adalah seorang nazir Allah yang luar biasa. Simpson adalah seorang yang sudah dipilih Allah dari kandungan ibunya. Tetapi sayang, dia mengambil keputusan yang salah dengan Delilah. Dan akhirnya matanya dicungkil, buta, menjadi bahan tertawan orang Filistin. Memang kemudian akhirnya perkenanan Tuhan boleh terjadi kembali, dan dia akhirnya melakukan tindakan yang hebat dan luar biasa. Tetapi sayang, ada masa-masa kesengsaraannya yang bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kebodohan pilihan yang dia buat sendiri. Saudaraku, jika hari ini engkau menderita karena keputusan-keputusan bodoh yang sedang kau ambil, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan suamimu, oh ini gara-gara suami saya, ini karena istri saya. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi mulai bertobat, mulai minta ampun sama Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saudaraku, Tuhan rancangkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bagimu. Even though di tengah pandemi seperti ini. Pandemi bukan berarti Tuhan tidak menolong saudara. Pandemi bukan berarti mujizat tidak akan terjadi. Pandemi bukan berarti janji Allah berhenti sampai di sini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pandemi mengajar kita untuk tetap menjaga hati, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap tabah hati, tetap meyakini akan mujizat dan kuasa Allah, tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan.
Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa sekarang. Khusus saya mau berdoa buat setiap saudara yang hari-hari ini sedang mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya kok banyak mengeluh ya, saya banyak bersungut ya hari-hari ini. Saya banyak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya tidak mau mengambil langkah-langkah bodoh dalam hidupku. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan Tuhan menjamah saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, di hati saya ada iri, di hati saya ada kebencian, di hati saya ada trauma, di hati saya ada kebimbangan, di hati saya ada hal-hal daging duniawi yang begitu membelenggu. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan hatimu bersih. Izinkan hatimu penuh dengan kasih. Izinkan hatimu penuh dengan firman Tuhan. Sehingga engkau tabah hati menghadapi segalanya. Kita masih punya Tuhan kok. Betul, keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap orang yang didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Izinkan saya berdoa sekarang, Bapa, dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena hari ini kami diingatkan untuk menjaga hati kami. Ampuni kami kalau di hati kami ada kepahitan. Di hati kami ada kecurangan. Di hati kami ada keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Ampuni kami. Kalau di hati kami ada sungut-sungut dan pemberontakan, ampuni, bersihkan. Sehingga di hati kami ada kasih, ada damai, ada sejahtera, ada anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk bertabah hati. Sehingga kami menjadi suami yang baik, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap melayani Tuhan dengan yang terbaik. Kami menjadi anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih satu persatu Tuhan jamah. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janjimu ya dan amin. Firmanmu berkata, orang percaya tepuk tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan tercurah. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi kami patahkan di dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Gereja yang Tuhan percayakan untuk kami bersama, Gereja Betel Indonesia Pondok Indah Rayon 1A, Tuhan pakai terus, Tuhan berkati, tetap mengabarkan Injil. Mulai dari gembala, seluruh keluarganya, bahkan seluruh staf-staf pelayanannya, Tuhan berkati dalam kasih karunia. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia, umat mayoritas di bangsa ini Tuhan memberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, semua aparat-aparat pemerintahan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Para dokter, para suster, para bruder, para petugas rumah sakit, sebagai benteng terakhir dari COVID-19, Tuhan jaga. Proses vaksinasi di bangsa ini Tuhan lindungi. Sehingga sesuai dengan yang banyak dipikirkan orang, akan merubah DNA, akan mendatangkan kecelakaan, akan terjadi malapetaka, marah bahaya, tidak akan terjadi. Tapi proses vaksinasi semua berjalan lancar. Tidak ada yang mengalami kematian, tidak ada yang mengalami hal-hal yang buruk dan negatif di dalam nama Yesus. Karena kami percaya anak-anak Tuhan tetap harus menjadi berkat di tengah-tengah bangsanya dan membawa damai. Salah satunya dengan mentaati segala keputusan-keputusan yang berlangsung. Terima kasih Bapak, kasih damai sejahtera kuasa Tuhan tetap ada di hati kami. Kami yang sudah menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang Kristen yang munafik, yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi tolong kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami siap menjadi pelaku firman. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.
Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, satu kebanggaan dan kehormatan buat saya, Gilbert Lumoindong, dapat melayani di Gereja Bethel Indonesia Pondok Indah Rayon 1A ini. Dan terima kasih buat Gembala, terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan doa saya, gereja ini terus maju, bertumbuh dalam terang Tuhan, dalam kasih-Nya yang sempurna. Haleluya. Dan waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, untuk ibadah yang begitu indah juga yang boleh kami rasakan hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas firman dan nasihat-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan, setiap firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan menjadi buah yang lebat ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami dan akan menguatkan setiap jalan kami ya Tuhan. Kami juga ingin bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih untuk hamba yang sudah Engkau kirimkan untuk membagikan firman hari ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kau akan berkati terus ya Tuhan Bapak Pendeta Gilbert ya Tuhan. Kau akan bawa terus naik ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam keluarganya ya Tuhan. Kau akan lindungi dia ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap mujizat-Mu ya Tuhan akan terus menyertai ya Tuhan. Setiap perlindungan, sukacita, damai, sejahtera akan terus melindungi ya Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pemimpin ya Tuhan cabang ini ya Tuhan, dan sekaligus juga Ketua Rayon 1A ya Tuhan, Bapak Pendeta James Salo Pranoto. Engkau berkati hamba-Mu, Kau terus tambah-tambahkan visi dan misi-Mu lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya. Kau berkati juga pekerjaannya, Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Kau terus berkati setiap jalannya ya Bapa, sehingga apa saja yang dilakukan itu boleh untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah jadilah kehendak-Mu juga ya Tuhan dalam setiap kehidupannya ya Tuhan, keluarganya dan juga pelayanannya ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanannya banyak orang juga boleh diselamatkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, juga beserta keempat wakilnya. Kau bawa hamba-Mu naik terus ya Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami tahu ya Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu di Pentakosta ketiga ini ya Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa juga ya Bapak untuk pemimpin negara ini ya Tuhan, Presiden Joko Widodo ya Tuhan, beserta Bapak Maruf Amin ya Tuhan sebagai wakilnya dan seluruh jajaran pemerintah Indonesia. Oh Tuhan, kami percaya Engkau sudah pilih ya Tuhan setiap orang-orang pilihan-Mu, dan kami percaya mereka akan memimpin negara ini ya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tambahkan terus ya Tuhan kerendahan hati bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan takut akan Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa lebih lagi boleh percaya dan diselamatkan ya Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau pakai Indonesia ya Tuhan menjadi negara yang luar biasa ya Tuhan, yang menjadi teladan juga bagi negara-negara lainnya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bawa naik ya Tuhan Indonesia ya Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan ya Tuhan hari-hari ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pemulihan negara kami ya Tuhan dari virus corona ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai ya Tuhan setiap sektor kesehatan ya Tuhan daripada negara ini. Engkau mampukan mereka ya Tuhan supaya virus corona ini boleh selesai ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan setiap vaksin yang sudah ada itu juga boleh Engkau pakai ya Tuhan menjadi sarana mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Biarlah orang-orang boleh melihat kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami juga ingin berdoa untuk ekonomi ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan yang sedang krisis ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bangun kembali ya Tuhan, Engkau sedang pulihkan kembali ya Bapa. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang sanggup ya Bapa untuk mengembalikan apa yang hilang ya Tuhan hari-hari ini. Dan kami percaya, kami ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kami ya Tuhan. Setiap sektor ekonomi akan pulih ya Tuhan, negara ini akan pulih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kebebasan ya Tuhan dari virus corona ya Bapa, hanya di dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Dan kami terima hari ini janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap doa-doa kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku yang setiap minggunya mengikuti ibadah online. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada doa-doa yang ingin disampaikan, mari Bapak Ibu saya undang untuk bergabung dalam komunitas sel kita, yaitu Kul-Kul yang ada di wilayah Pondok Indah. Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami melalui Zoom yang ada, dan saya percaya
bahwa setiap minggunya ada doa-doa yang disampaikan dan kami dengan senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Saya percaya ada banyak mujizat yang Tuhan buat, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, kelepasan dan kekuatan-kekuatan yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan dan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.